Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asikin dari kelas Manajemen 226C Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Untuk kesempatan kali ini saya akan membacakan materi secara ringkas atau resume materi mengenai desain penelitian dan sampling dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini pembahasan pada mata kuliah metodologi penelitian bisnis. Untuk pembahasan pertama mengenai desain penelitian. Definisi desain penelitian itu sendiri merupakan kerangka kerja sistematis yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Nah, pola desain penelitian dalam setiap disiplin ilmu memiliki kekhasan masing-masing. Namun, prinsip umumnya memiliki banyak kesamaan. Desain penelitian memberikan gambaran tentang prosedur untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan untuk menjawab seluruh pertanyaan penelitian. Nah, desain penelitian itu mencakup proses-proses sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi dan pemilihan masalah penelitian. Yang kedua, pemilihan kerangka konseptual. Yang ketiga, memformulasikan masalah penelitian dan membuat hipotesis. Yang keempat, membangun penyelidikan atau percobaan. Yang kelima, memilih serta memberi definisi terhadap pengukuran variabel-variabel. Yang keenam, memilih prosedur dan teknik sampling yang digunakan. Yang ketujuh, menyusun alat serta teknik untuk mengumpulkan data. Yang kedelapan, membuat coding serta mengadakan editing dan processing data. Yang kesembilan, menganalisa data dan pemilihan prosedur statistik. Serta yang terakhir, pelaporan hasil penelitian. Selanjutnya ada perspektif dan strategi desain penelitian. Nah, perspektif dan strategi desain penelitian itu menurut Sugiono berlandaskan pada filsafat produktivisme yang menekankan pada objektivitas pengukuran dan pengujian hipotesis. Desain penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variabel serta memberikan deskripsi statistik dan memperkirakan hasil. Yang kedua ada perspektif utama dalam desain penelitian kuantitatif. Nah, dalam perspektif ini menurut Sugiono berlandaskan pada filsafat interpretif, di mana yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Nah, desain penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengeksplorasi, memahami makna, serta mengembangkan teori dan mendeskripsikan realitas sosial yang ada di lingkungan kompleks. Yang ketiga, ada perspektif dan strategi desain penelitian kombinasi atau mixed methods, di mana Sugiono juga menekankan pentingnya penelitian kombinasi yang mengintegrasikan metode kuantitatif dan kualitatif. Nah, penelitian kombinasi ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang masalah penelitian dengan menggabungkan kekuatan kedua pendekatan. Selanjutnya populasi. Nah, populasi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu population, yang berarti jumlah penduduk. Nah, pengertian populasi dalam penelitian ini menurut para ahli yaitu keseluruhan subjek penelitian. Nah, di mana apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau biasa disebut dengan studi sensus. Nah, sedangkan menurut Sugiono, pengertian populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Nah, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dipraktekkan serta ditarik kesimpulannya.
Populasi itu dapat digolongkan dalam dua jenis. Yang pertama ada populasi terbatas atau definite, yang kedua ada populasi tak terbatas atau indefinite. Selanjutnya ada sampel. Nah, sampel itu merupakan sebagian dari populasi yang diambil secara representatif atau mewakili populasi yang bersangkutan atau bagian kecil yang diamati, di mana penelitian terhadap sampel biasanya disebut study sampling. Nah, menurut Sigono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bisa juga dikatakan bahwa sampel merupakan bagian kecil yang diambil dari anggota populasi berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan, sehingga bisa digunakan untuk mewakili populasinya. Survei sampel adalah suatu prosedur di mana hanya sebagian dari populasi saja yang diambil dari dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari populasi. Populasi dan sampel pula sebenarnya memiliki keterkaitan karena sampel merupakan bagian dari populasi tersebut. Nah, adapun teknik pengambilan sampel, yaitu yang pertama ada teknik penarikan probabilitas sampel. Adapun tekniknya meliputi pengambilan sampel acak, pengambilan sampel acak berstrata. Yang ketiga ada pengambilan sampel menurut area. Nah, teknik non-probabilitas sampel yaitu non-probability sampling, yang merupakan pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi masyarakat, bagi mewakili populasi untuk dipilih menjadi sampel penelitian. Nah, adapun hubungan antara sampel itu sendiri dan populasi yaitu sampel adalah sebagian dari populasi, artinya tidak ada sampel jika tidak ada populasi. Nah, populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan diteliti. Populasi dan sampel pada prinsipnya sama, dari beberapa sisi aspek kuantitatifnya berbeda. Nah, tetapi secara kualitatif harus sama dengan artian bahwa sampel harus representatif, mampu mewakili populasi yang ada, serta sampel harus dilihat sebagai pendugaan terhadap populasi dan bukan populasi itu sendiri. Nah, sebuah sampel harus dipilih sedemikian rupa sehingga setiap satuan elementer mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk dipilih, dan besarnya peluang juga tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam menentukan sampel. Nah, teknik pengumpulan sampel atau pengambilan sampel pada penelitian kuantitatif itu meliputi sampel acak, kedua sampel stratifikasi, ketiga sampel rumpun, yang keempat sampel proporsional, yang kelima area probability sampling, yang keenam ada incidental sampling, serta yang ketujuh ada kuota sampling. Nah, itulah tadi pemaparan materi secara ringkas atau resume materi mengenai desain penelitian dan sampling dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, itulah tadi pemaparan materi atau resume materi dari desain penelitian dan sampling dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.